Dalam kehidupan modern yang serba cepat, kita hidup di tengah pusaran informasi, tuntunan sosial, dan tekanan yang tak pernah benar-benar berhenti. Seperti hari, kita disuguhi berbagai peristiwa tak terduga yang telah mengguncang emosi dan pikiran. Mulai dari berita duka di televisi, kabar bencana alam, krisis ekonomi, konflik antar bangsa, hingga masalah pribadi yang sering terjadi, rasa menyesalkan. Hidup seolah tak memberikan jeda untuk bernafas, dan ketenangan terasa seperti kemewahan yang sulit untuk dicapai. Sedikit orang merasa kehilangan arah ketika dihadapkan pada situasi di luar harapan. Ketika pekerjaan tak kunjung membuahkan hasil, relasi pribadi pun memburuk. Atau harapan-harapan yang selama ini dijaga tiba-tiba runtuh. Pertanyaan pun muncul. Bagaimana bisa tetap tenang di tengah dunia yang tampaknya tak bersahabat? Apakah ketenangan batin hanya dimiliki oleh segelintir orang yang beruntung, atau ada cara untuk mencapainya bahkan saat di situasi yang tak berpihak? Kenyataannya, kehidupan memang tak selalu berjalan sesuai rencana. Ada hal-hal yang bisa dikontrol, namun banyak pula yang tidak bisa. Ketidakpastian adalah bagian dari keberadaan manusia. Dalam kondisi seperti inilah muncul kebutuhan untuk menemukan cara pandang baru agar tidak tenggelam dalam keresahan. Dibutuhkan sudut pandang yang lebih bijak dalam menyikapi realitas, bahkan untuk mengubah dunia luar, melainkan untuk membenahi dunia dalam diri sendiri. Salah satu pendekatan yang telah terbukti mampu menawarkan ketenangan di tengah hiruk-pikuk dunia adalah filosofi Stoics. Meskipun lahir berabad-abad yang lalu di Yunani dan berkembang di Kekaisaran Romawi, ajaran ini tetap relevan hingga kini. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan tidak datang dari mengendalikan lingkungan yang sekitar, melainkan dari cara kita meresponnya. Daripada membiarkan diri kita dikendalikan oleh keadaan, seseorang diajak untuk fokus pada hal-hal yang berada dalam kendali pribadi, seperti pikiran, sikap, dan pilihan. Melalui prinsip-prinsip Stoics, seorang diajak untuk menerima kenyataan dengan lapang dada tanpa kehilangan semangat hidup. Bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi bersikap tenang, rasional, dan penuh kesadaran saat menghadapi tantangan. Dengan memeluk kenyataan, bukan menghindarinya, manusia bisa membangun ketenangan, ketangguhan batin yang tahap demi tahap terhadap guncangan dalam hidup. Stoikisme bukanlah jalan pintas menuju kebahagiaan, tetapi sebuah proses panjang menuju kedewasaan emosional. Ia mengajarkan bahwa kedamaian bukanlah ketidakpuasan suatu masalah, melainkan kemampuan untuk tetap stabil saat badai datang. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai Stoics, setiap individu pasti memiliki peluang untuk hidup lebih tenang dan lebih baik, bahkan di tengah dunia yang penuh gejolak. Stoikisme adalah sebuah aliran filsafat yang tumbuh dan berkembang sejak zaman Yunani kuno, kemudian menemukan bentuk yang matang di era Romawi. Pemikiran ini muncul sebagai respon terhadap kehidupan yang penuh gejolak, terutama dalam menghadapi penderitaan, kegagalan, dan nasib buruk. Stoikisme bukanlah sekedar teori abstrak, melainkan panduan praktis yang bisa diterapkan dalam kehidupan keseharian. Ia mengajarkan cara agar seorang dapat hidup dengan damai, meskipun berada dalam tekanan dan menghadapi ketidakpastian. Filsafat ini pertama kali diperkenalkan oleh Zeno dan Citrum sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Namun pemikiran Stoics mencapai puncaknya berkat 3 tokoh penting yang pemikirannya tetap dikenang hingga kini, yaitu Marcus Aurelius, Epictetus, dan Seneca. Seorang negarawan sekaligus penulis yang menekankan pentingnya hidup selaras dengan akal sehat. Ketiganya mewariskan pandangan bahwa inti dari kehidupan yang bermakna bukan terletak pada hal-hal eksternal, melainkan pada sikap batin seseorang dalam ajaran mereka. Kita tidak punya kuasa atas kejadian yang menimpa, namun
memiliki kendali penuh atas bagaimana menyikapinya. Filosofi ini mengajarkan bahwa sumber kebahagiaan sejati bukan berasal dari kekayaan, pujian, ataupun jabatan, melainkan dari kemampuan mengelola diri sendiri kemudian secara bijaksana. Ajaran ini bukan berarti mengajak kita untuk menjadi pasif ataupun tidak peduli, tetapi justru mendorong agar setiap orang melakukan yang terbaik dengan sumber yang mereka miliki, sambil tetap menerima dengan lapang dada jika hasil tidak seperti harapan. Tapi dalam prakteknya, pendekatan ini menciptakan ketidakstabilan emosi, menghindari dari sikap reaktif, dan membantu seorang tetap tenang dalam berbagai situasi. Stoikisme juga menekankan pentingnya hidup selaras dengan alam dan rasionalitas. Artinya, manusia seharusnya menjalani kehidupan sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk berpikir yang memiliki tanggung jawab moral. Keutamaan seperti kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri dianggap sebagai fondasi dan kehidupan yang lebih baik. Dalam menyerap nilai-nilai Stoiks, individu bisa menghadapi dunia yang penuh tantangan dengan hati yang lebih kuat dan pikiran yang jernih. Stoikisme bukan sekedar wacana filsafat, melainkan seni menjalani hidup secara sederhana, menerima kenyataan tanpa menyerah, serta menjalani hari dengan penuh ketaguhan dan ketenangan. Dalam setiap pilihan yang kita ambil, Stoikisme mengingatkan bahwa kekuatan terbesar manusia sesungguhnya terletak pada diri mereka sendiri, bukan pada dunia luar. Stoikisme bukan sekedar aliran pemikiran, melainkan panduan nyata untuk mencapai ketenangan batin di tengah kehidupan yang penuh ketidakpastian. Filosofi ini memiliki sejumlah prinsip mendasar yang dapat dijadikan pijakan dalam menghadapi berbagai tantangan. Prinsip-prinsip tersebut bukan teori semata, tetapi praktek harian yang membentuk cara pandang serta respon seseorang terhadap dunia dan sekitarnya. Dengan menerapkan nilai-nilai ini secara konsisten, seseorang dapat membangun kekuatan mental dan emosional untuk hidup lebih damai. Salah satu fondasi terpenting dalam Stoikisme adalah dikotomi kendali. Konsep ini mengajarkan pentingnya membedakan antara hal-hal yang berada dalam pengaruh langsung ataupun hal-hal yang berada di luar kendali. Apa yang bisa kita atur mencakup sikap, keputusan, perkataan, serta cara merespon berbagai situasi. Sebaliknya, kondisi cuaca, pendapat orang lain, nasib, bahkan hasil apa yang kita lakukan belum tentu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dalam memahami batasan ini, seseorang tidak akan membuang energi untuk mengubah sesuatu yang memang bukan bagian dari dirinya. Sebaliknya, fokuslah ke arah pada usaha terbaik dalam ruang lingkup yang bisa kita tangani. Misalnya, kita tidak bisa mengatur bagaimana orang lain bersikap, namun bisa mengelola reaksi diri sendiri agar tetap tenang dan tidak terbawa suasana emosi. Prinsip berikutnya adalah amor fati, yang berarti mencintai takdir. Bahkan seseorang menerima kenyataan tetapi menyambut setiap kejadian, baik yang menyenangkan maupun menyakitkan, sebagai bagian alami dari suatu kehidupan. Cara pandang ini mengajarkan bahwa seseorang memiliki peran termasuk kesulitan. Alih-alih melihat hambatan sebagai musuh, Stoikisme mendorong kita untuk melihat sebagai alat pertumbuhan, rintangan bukan akhir dari suatu perjalanan, melainkan berbagai dari jalan itu sendiri. Menerima keadaan tanpa penolakan menjadikan jiwa lebih ringan dan mencintai setiap fase kehidupan, memberikan suatu makna pada pengalaman yang kita jalani. Selanjutnya adalah praktik negatif visualisasi. Meskipun terdengar kalem, teknik ini justru membantu memperkuat mental. Dengan membayangkan skenario terburuk, seseorang dapat lebih siap secara emosional saat menghadapi kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Misalnya dengan memperkirakan kemungkinan kehilangan, kegagalan, ataupun suatu penolakan. Kita jadi tidak mudah goyah saat hal-hal tersebut benar-benar terjadi. Praktik ini bukan berarti bersikap pesimis,
melainkan cara bijak untuk membangun kesiapan batin dalam ketenangan menghadapi kemungkinan terburuk. Muncul keberanian untuk tetap terus untuk melangkah. Prinsip terakhir yang tak kalah penting adalah latihan kesederhanaan. Di tengah budaya yang terus mendorong konsumsi dan pencapaian, Stoikisme justru mengajarkan nilai dalam hidup minimalis. Dengan mengurangi ketergantungan terhadap benda, kemewahan, dan pengakuan, seseorang dapat menemukan kedalaman dan kedamaian yang lebih mendalam. Kesederhanaan bukan berarti kekurangan, tetapi mencukupkan diri dengan apa yang ada dan menemukan kebahagiaan dalam hal-hal yang sesuai dengan esensial. Orang-orang hidup sederhana tidak mudah terganggu oleh perubahan luar, karena kebahagiaannya tidak tergantung pada hal-hal yang fana. Dengan memahami dan mengamalkan keempat prinsip ini, dikotomi, kendali, armor fati, negatif visualisasi, kemudian latihan kesederhanaan, seseorang bisa mengarungi hidup dengan lebih stabil, tidak mudah terombang-ambing oleh suatu keadaan, dan memiliki fondasi yang kuat untuk menjalani setiap hari. Prinsip-prinsip ini tidak menjadikan dunia yang lebih mudah, tetapi menjadikan kita lebih tangguh dalam menghadapinya. Stoikisme bukan sekedar ajaran kuno yang tinggal di buku sejarah. Justru, di era serba cepat, penuh tekanan dan kompetitif seperti sekarang, prinsip-prinsip Stoik terasa semakin relevan dan adaptif. Kehidupan modern menghadirkan begitu banyak pemicu stres, mulai dari lingkungan kerja yang dinamis, kemudian relasi sosial yang kompleks, hingga tekanan sosial media yang mengandung untuk menjadi kesempurnaan. Di tengah arus itu semua, Stoikisme hadir sebagai jangkar yang menenangkan, mengarahkan individu agar tidak mudah tergoyah, serta memberikan ruang untuk menjalani hidup dengan lebih jernih dan seimbang. Di lingkungan kerja, tantangan datang silih berganti, namun terkadang bukan sekedar beban tugas yang menguras tenaga, tetapi konflik antar rekan, tekanan atasan, serta persaingan internal yang dapat mengganggu kestabilan emosi. Stoikisme mengajarkan untuk tidak larut dalam drama, kemudian situasi yang tidak bisa kita kontrol. Namun fokus pada utamanya adalah tindakan yang bisa dilakukan, bukan reaksi orang lain. Dengan menempatkan energi yang usaha terbaik, hasil kerja keras, kemudian menjadikan lebih bermakna tanpa bergantung pada pengakuan orang lain. Stoik akan bertanya, apa yang bisa Anda lakukan dari sisi saya? Sikap ini menunjukkan seorang lebih produktif, rasional, dan tidak mudah terjebak dalam konflik emosional yang sangat melelahkan. Dalam hubungan antar manusia, baik itu keluarga, pertemanan, maupun percintaan, ekspektasi sering menjadi sumber suatu kekecewaan. Banyak orang berharap kepada orang lain, berubah sesuai keinginannya tanpa menyadari bahwa tiap individu memiliki cara pandang, pengalaman, dan kebiasaannya mereka masing-masing. Stoikisme mengajarkan untuk menerima orang sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang kita inginkan. Hal ini bukan berarti membenarkan perilaku buruk, melainkan memahami batasan-batasan kendali yang bisa kita kendalikan. Ketika kita mampu mempraktikkan penerimaan ini, hubungan menjadi lebih tulus dan bebas dari tuntutan yang sangat berlebihan. Komunikasi pun berjalan dengan lebih jujur karena tidak dibebani harapan yang tidak realistis. Menghadapi kegagalan atau kritik juga menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan siapapun. Namun respon setiap individu bisa sangat berbeda. Ada yang langsung merasa runtuh, ada pula yang justru belajar dan tumbuh. Stoikisme mengarahkan pada pilihan kedua, menjadikan setiap kegagalan menjadi suatu bahan evaluasi, bukan sumber suatu penderitaan. Ketika seseorang menerima kritik tanpa amarah, ia sedang melatih kekuatan batin. Ia tidak mencari kambing hitam, tetapi berani menengok ke dalam dan merefleksikan apa yang bisa kita perbaiki. Tidak semua hal berjalan sesuai rencana, namun ketenangan muncul seketika kita memahami bahwa hal tersebut adalah bagian dari suatu proses.
Dalam filosofi Stoik, nilai seseorang tidak ditentukan oleh keberhasilan semata, tetapi cara menghadapi rintangan dengan kebijaksanaan. Di dunia modern yang terus bergerak, kita tidak bisa mengontrol semua peristiwa, tetapi dengan merangkap prinsip Stoik dalam kehidupan di tempat kerja, relasi, maupun dalam momen sulit, kita bisa mengendalikan secara respon. Inilah kunci hidup dengan tenang, menerima kenyataan tanpa kehilangan arah, menghadapi tantangan tanpa kehilangan kendali. Stoikisme bukan sekedar ajaran filsafat, melainkan seni hidup dengan kepala dingin dan hati yang damai. Keterangan sejatinya bukanlah keadaan tanpa gejolak, melainkan kemampuan untuk tetap stabil di tengah berbagai situasi yang mungkin tidak menentu. Banyak orang keliru memahami hidup tentang sebagaimana kehidupan yang lebih steril dari tekanan, hambatan, ataupun suatu gangguan. Padahal, ketenangan yang bisa ditawarkan dalam filosofi Stoik ini adalah bukan soal sadar dan terarah. Menjadi suatu pribadi Stoik bukan berarti kehilangan empati, menjauhkan diri kepada emosi, kemudian menjadi kaku tanpa rasa. Justru sebaliknya, pendekatan ini mengajarkan seseorang untuk mengendalikan perasaan, memahami sebabnya, lalu merespon dengan sikap bijak dan relatif. Hidup di zaman sekarang menuntut ketangguhan emosional di media sosial. Banyak hal bisa memicu perasaan negatif hanya dalam hitungan detik. Di lingkungan kerja, ekspektasi terus meningkat, sementara di rumah, tanggung jawab pun tak dapat berkurang. Dalam situasi seperti ini, kesadaran untuk membedakan antara hal yang bisa diubah dan hal yang tidak dapat bisa kita ubah. Mengambil suatu keputusan, filosofi Stoik tidak menuntut untuk kita menjadi sempurna, tetapi mendorong agar senantiasa berlatih menjadi lebih baik, satu langkah di setiap harinya. Tokoh-tokoh besar seperti Marcus Aurelius bukanlah manusia yang hidup tanpa tekanan. Sebagaimana Kaisar Romawi, ia menghadapi perang, wabah, pengkhianatan. Namun dengan menyadari bahwa masalah adalah bagian alami dari kehidupan, kita tidak lagi mudah goyah, serta kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Kita berhenti menyalahkan keadaan dan mulai melihat segala sesuatu sebagai suatu pelajaran. Hambatan bukan lagi menjadi suatu musuh, melainkan saran untuk tumbuh. Dalam proses ini, kita bisa melatih ketabahan, memperkuat jiwa, dan menciptakan ruang dalam diri yang tenang meskipun di luar sedang gaduh. Tidak perlu langsung menjadi seorang filsuf untuk memulai perjalanan ini. Stoikisme bisa diterapkan secara bertahap, mulai dari hal kecil, seperti memilih diam saat emosi memuncak, menerima kritik dengan kepala dingin, dan mengubah keluhan menjadi rasa syukur. Langkah-langkah sederhana ini akan menjadi tumbuh dan ketahanan mental secara perlahan. Yang terpenting adalah bukan kecepatan, tapi konsistensinya. Hidup dengan nilai-nilai Stoik berarti menjalani hari-hari dengan kesadaran penuh, tidak buru-buru bereaksi, dan mampu menikmati ketenangan dalam segala kondisi. Kita tidak bisa mengendalikan banyak hal, tetapi kita selalu punya pilihan tentang bagaimana menyikapinya. Disitulah letak kekuatan sejati, dan dirinya lahir ketenangan yang tahan uji akan waktu.